Saya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi korban. Sebagai korban atas, Ya. atas laporan Laporan ini nih, Kuasa hukum. kuasa hukum. Ya, berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik sama penipuan. Oke, tadi di dalam berapa lama mungkin bisa ceritain Bang, apa aja yang ditanya-tanya, berapa pertanyaan? Dari jam 10 sampai jam 3 4 jaman. Berapa pertanyaan tadi? apa 20-an pertanyaan. Adalah 20 pertanyaan. 20-an. Apa aja Bang? Sekitar apa aja? Ya, asal muasal tentang postingan dia yang menyatakan bahwa channel YouTube-nya dibajak, ya kan, itu kontennya dibajak. Ya, saya klarifikasi kan, saya sampaikan kan itu bukan dibajak. Satu itu kan laporannya ada dua. Satu bukan, kasusnya ada dua, yaitu itu adalah pencemaran nama baik sama penipuan. Satu penipuan, yang satu lagi ya soal ya apa ya? Ya penipuan. Ya, Soal penipuan. ya soal apanya ada di sini. Tadi kalau nggak salah bukannya Bang Agi doang yang diperiksa, ada beberapa saksi, ada berapa orang? Ada berapa tadi? Dari ada. Dari dong, ikut dong. Dari mana? Ada juga tadi. Total ada 5. Ada beberapa lah tadi, teman beda-beda. Saya pertama, terus ada beberapa lagi yang dari nanti ada dua. Terus ada dari orang produksi saya. Oke. Dari orang keuangan. Ya. Bang Agi, ini kemarin kan sempat ada dari pihaknya Syakir sempat bicara, misalnya terkait dengan kasus yang sedang dialaminya gitu. Tapi mayoritas isi dari jumpa pers yang mereka gelar itu isinya bantahan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agi langsung? Ya nggak apa-apa. Dia bantah kan bebas-bebas aja. Namanya bantah kan yang penting kan nanti buktinya. Buktinya kalau orang mengatakan sesuatu kan harus dibuktikan. Kalau kita bicara, kalau saya mah mau bicara tentang aspek hukumnya aja, silakan aja sama. Kalau saya ini loh, kalau saya yang pernah ingin menegaskan bahwa kita ini udah 15 tahun ya, 15 tahun lebih lah saya di bisnis musik ya. Buat saya terlalu riskan kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan komitmen dan dengan kredibilitas itu saya korbankan hanya untuk kasus yang ini aja, karena yang saya uruskan kan banyak artis yang ikut sama saya kerjasama dengan Nela Karisma, saya kerjasama dengan Via Valen, saya kerjasama dengan Happy Asmara, dengan T5 Bro Macan, apalagi ya makan aja nggak ada masalah, kan bisa di tracking. Jadi kredibilitas itu bisa di tracking, ya kan ya. Aspek hukumnya silakan bicara ke lawyer saya, tapi saya hanya menyampaikan itu aja, bahwa bisnis itu yang kita pegang adalah komitmen dan kredibilitas. Kalau sekali kita berbohong atau sekali kita cacat, udahlah habis lah. Kan saya panjang, bisnis saya kan panjang, dan partner saya kan banyak. Habis saya ada di publishing saya juga iya, saya di label juga iya, saya di bisnis digital juga iya, saya kerjasama dengan YouTube, saya kerjasama dengan Telkomsel, dengan Access, dan banyak lagi kan gitu. Ini saya harus klarifikasi yang satu hal itu. Tapi aspek-aspek hukumnya, kalau dia membantah begini, membantah begini, ya biar dia yang membuktikan kan. Kalau semua orang berhak ngomong apa aja, ini kan negara hukum, negara ini kan ya, demokrasi. Jadi setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya, konsekuensi hukum, konsekuensi sosial, dan konsekuensi moral kan gitu ya. ada ini nggak sih Pak, ada upaya untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan? Kan kita udah sebenarnya udah membuka sangat leluasa ya, buka ya. Ya. Dia tahu nih, proses-prosesnya tahu lah.
Kalau saya kan yang tahu secara globalnya aja ya, karena semua urusan produksi ada yang handle, urusan legal ada yang handle, urusan kontrak sudah ada yang handle. Ya kalau saya kan secara makro aja, tapi kan ini kan terkait dengan korbannya kan saya, makanya saya mengundi panggilan ini sebagai korban, saksi korban. Pagi, tapi kalau boleh jujur nih, dengan adanya kasus seperti ini, seperti yang dipermasalahkan soal statusnya Syakir yang mengatakan bahwa akunnya dibajak segala macam. Ada efek nggak sih Pak soal Jelas, kredibilitas ke Pagi pribadi? Jelas loh, efeknya pasti kemana-mana. Satu, tentang nama baik, ya kan. Kedua, kredibilitas saya, ya kan gitu ya. Pencemaran, makanya di sini kan unsur pencemaran nama baik kan saya laporkan. Itu udah pastilah. Kita ini di PCD Musik itu bukan hanya baru kemarin lah, kita udah puluhan tahun. Artinya kita paham aturan main, kita taat aturan main. Aturan mainnya seperti apa ya kita sepakati, gitu loh. Kita ikutin. Bahwa kemudian ada yang minta begini, minta begitu, ya kita ngomong aja, yuk kita ngomong